Sayang nggak sama laki? Enggak. Ya Allah. Enggak. Kadang-kadang sayang, tergantung pilih laki pulang apa uang yang pulang. Hah? Pilih uang kan? Pilih dua-dua. Nanti nggak pulang nggak bawa uang melayang abang. Nggak apa-apa. Kebanyakan perempuan Allah tak usahlah Ustaz, botolnya pulang, yang penting isinya aja pulang. Nah, kalau kita hari ini cinta kepada laki kita, coba hitung berapa uban laki awak. Nggak sempat lah Ustaz, Allah banyak kali putih pula semua udah. Iya. Hari ini kita bicara cinta ibu-ibu. Kita cerita cinta ya. Orang yang cinta itu apa namanya? Tai kucing pun rasa coklat katanya. Katanya, tapi saya nggak pernah nyoba itu. Mungkin ada di antara sini yang mabuk kepayang sehingga pernah makan tai kucing itu. Nah, orang yang cinta itu melupakan segala-galanya. Sama seperti mana Qais, Abdullah bin Qais, atau yang dikenal dengan Majnun. Sampai dia nggak memperdulikan dirinya karena kekasih hatinya. Saking cintanya dia. Satu hari itu Majnun itu pernah memeluk seekor anjing, mencium seekor anjing, dan makan roti itu bagi dua sama anjing. Sehingga orang-orang mengatakan apa lah ini kan. Tapi ketika itu Qais mengatakan kalian nggak tahu bahwasanya anjing ini pernah tidur di depan kamarnya Laila. Hanya tidur di depan kamarnya Laila, maka anjing tersebut menjadi makhluk yang spesial. Artinya apa? Setiap yang ada hubungannya dengan Laila, dia tuh cinta. Begitulah orang yang sedang mabuk kepayang. Orang kalau udah mabuk kepayang itu kan nggak bisa dinasehati tuh. Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu menasihatinya itu sama seperti mana kita memberikan nasihat kepada patung. Nggak akan mempan itu. Semua nasihat-nasihat yang kita berikan itu nggak logika sama mereka itu. Begitulah orang ketika sedang mabuk kepayang dalam cinta. Nah, alangkah nikmatnya kalau kita itu mabuk kepayang itu kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seandainya cinta kita kepada baginda Rasulullah? Ya, maka itu adalah cinta yang nikmat sekali itu. Cinta yang sangat nikmat sekali adalah cinta kepada baginda Rasulullah karena tepat sasaran. Tepat sasaran. Coba perhatikan hadis ini. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Inna aulan nasa bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling mulia besok pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak selawatnya kepadaku. Paling banyak selawatnya kepadaku. Nabi tak katakan orang yang paling mulia besok bersama-sama denganku disebabkan banyaknya sholatnya atau banyaknya bacaan Qur'annya. Tetapi adalah orang yang sangat banyak selawatnya. Kenapa? Orang yang banyak selawat pasti sholatnya hebat. Orang yang udah banyak selawat pasti bacaan Qur'annya hebat. Ya. Maka ayo mulai kita dengan membaca selawat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bacaan selawat, Allah berikan kita istiqomah dalam hati sehingga ibadah-ibadah yang lain yang menurut pandangan mata secara zahir itu berat terasa ringan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kebetulan, ini masih karena kebetulan saja ditanya, Ustaz judulnya apa Ustaz? Saya mau bacakan Arba'atun Hasan walakin Arba'atun minha Hasan. Ada nasihat dulu guru kita pernah sampaikan, nanti satu hari kau akan tahu ini artinya, kata beliau. Ada Arba'atun Hasan walakin Arba'atun minha Hasan. Ada 4 yang baik, tetapi di balik itu ada 4 yang lebih baik lagi daripada yang baik tersebut. Tetapi ketika saya mau sampaikan kepada admin, ketika ditanya apa judul kita hari ini Ustaz, saya tengok tanggal ini masih bulan Muharram. Ini masih bulan Muharram,
Nah, saya ketik aja langsung, udahlah keutamaan bulan Muharram lah saya bacakan hari ini. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu apa itu Muharram. Banyak sehingga orang-orang hanya sebatas melewati bulan Muharram ini tanpa ada terkesan sama sekali. Ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhur indallah 12 ila akhir ayat. Jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ini disepakati oleh ulama. Tapi PNS nggak mau ambil sepakat. Karena kata PNS sepakat mereka 14 bulannya. Ya kan? Tanya sama PNS. PNS itu nggak sepakat dia kalau dikatakan bulan cuma 12. Dia minta 14. Nah, saya nggak tahu lah itu bulan apa. Pokoknya 14 bulannya seperti itu. Nah, dari yang 12 bulan, kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 yang dihurumkan, disucikan oleh Allah. Hurum artinya adalah suci, haram. Jamaknya haram. Mufradnya haram, jamaknya hurum. Nah, ada 4 yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti disucikan itu bagaimana? Ada larangan-larangan yang terkait di dalam bulan suci tersebut. Nah, sebelum kita bercerita apa pantangan larangan dalam bulan-bulan suci tersebut, apa itu bulan suci dan apa-apa bulannya? Bulan suci itu adalah bulan yang jauh sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat dunia. Bulan ini telah ada. Dan orang-orang mudah menjaga kesucian daripada bulan tersebut. Nah, apa dia? Yang pertama Zulqa'dah. Sudah kita lalui. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Sedang kita lewati ini, sedang kita jalani. Yang keempat, apa yang keempat ibu-ibu? Rajab atau Rajab. Nah, ini 4 bulan suci yang disepakati oleh para ulama. Nah, ada yang mengatakan yang satu adalah Sya'ban. Sya'ban tidak bulan suci. Sya'ban adalah bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bulan suci itu bulan Ramadan. Ya, bulan suci itu bulan Ramadan. Karena apa? Karena ibadah di dalamnya luar biasa. Tetapi tidak termasuk yang dikatakan haram daripada 4 bulan tersebut. Nah, 4 bulan haram ini salah satunya adalah bulan Muharram yang sedang hari ini kita lalui. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa larangan-larangan Allah di dalam bulan haram? Dulu sebelum Islam hadir, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah sudah menjaga diri, tidak bermaksiat, tidak berperang, tidak bersengketa dan seterusnya, tidak melakukan gencatan senjata selama bulan suci. Tetapi hari ini banyak orang yang melanggar itu semua. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin karena mereka nggak tahu, atau yang kedua atau mungkin karena mereka punya nafsu, dan begitulah seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Tapi jauh yang lebih hebat daripada itu, apa sih keistimewaan daripada bulan suci, bulan Muharram ini? Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat luar biasa, fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi di dalam bulan Muharram ini ada namanya Asyura. Walaupun sudah kita lalui. Apa Asyura itu? Asyura artinya adalah Asyara. Asyara artinya adalah 10. Asyura ke-10. Yakni artinya hari ke-10. Nah, walaupun sudah kita lalui, tetapi ada banyak masalah-masalah penting yang terkait tentang bulan Muharram. Nah, saya tidak bercerita hari ini tentang Asyura, tetapi secara keumuman daripada bulan Muharram ini saja. Yang pertama mengangkat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhalus salah ba'dal maktubi salatul lail. Sebaik-baik solat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Maka jaga solat malam. Ya, jangan kerjaan kita ngeprank saja tiap malam.
Begitu terbangun malam, malaikat udah angkat pena nih, mau catat, mau ini tahajud nih, baca Quran nih, zikir nih, terkoncing tidur lagi dia. Kata malaikat, wah ini ngeprank aja tiap malam. Nah, maka hadirin rahimakumullah, sebaik-baik salat setelah fardu adalah salat malam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus shaum ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan suci Muharram. Sebaik-baik puasa. Nah, dalam sanad hadis itu tidak dikhususkan untuk 10 Muharram. Tapi diumumkan selama bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai akhir Muharram. Pilih salah satunya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, atau mau di Ayaumul Bidnya 13, 14, 15-nya itu kan. Ayaumul Bidnya itu kan. Terserah mau di mana. Yang penting selama bulan Muharram ini adalah puasa. Mau Senin Kemisnya kah atau apakah? Apa janji Allah untuk orang yang puasa di bulan Muharram? Dosa setahun diampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jaga-jaga puasa Muharram, jangan sampai kelewatan puasa Muharram. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, saya ada bacakan dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin, nanti kalau yang mau baca buka jilid 2, halamannya saya lupa. Buka situ, nanti ada qaul dari Syekh Musannif. Nah, ketika itu lama hamala safinatu alal jud, lama hamala safinatu alal jud, ketika bahtera Nabi Nuh itu bersandar di puncak Judi. Tahu Judi? Bukan judi, bukan itu. Judi itu nama sebuah gunung di Armenia. Sekarang nama daerahnya Armenia Selatan, Turki. Ya. Jadi dulu bahtera Nabi Nuh itu bersandarnya itu di puncak Judi namanya. Wa hamala 'alal jud, kata Allah. Maka bersandarlah ia di atas puncak gunung Judi. Nah, berbeda pendapat daripada ahli tafsir tentang masalah berapa lama mereka berada di atas kapal. Berbeda, ada yang mengatakan 40 hari. Tapi pendapatnya lemah sekali. Nah, yang mengatakan 40 bulan itu tidak mayoritas. Tapi hampir lebih banyak mengatakan 40 tahun. 40 tahun lama bahtera itu. Jalan sana, jalan sini. Nah, mungkin kalau cerita Nabi Nuh itu kita udah familiar sekali ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada yang tahu berapa umur Nabi Nuh? 950. Wala bisa bihim alfusanatin illa khamsina amma. Hidup bersama kaumnya 1000 kurang 50 tahun. Itu umur dakwahnya. Umur dakwah Nabi Nuh. Di dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dalam satu hadis yang diangkat beliau, Nabi Nuh itu dianugerahkan Allah umur 1780 tahun. 1780 tahun, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di umur 80 tahun. Maknanya apa? 1700 tahun beliau itu menjadi seorang nabi dan rasul, dan berdakwah sebelum datang bencana banjir 950 tahun. 950 tahun itu dakwah sebelum datang banjir. Coba ibu kita bayangkan. Kita ada yang punya, kan kita punya anak nih ya, punya banyak, ada punya anak kan. Kira-kira kalau bangunin pagi payah nggak ibu? Bangunin sholat subuh payah nggak? Amin amin lah Ustaz.
Ya, berapa tahun udah? 5 tahun? 10 tahun? Ada yang udah 20 tahun? Berapa lama kita mengajak anak kita supaya dia harus sholat? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Atau sampai seumur hidup? Ya, saya kasih contoh gini. Saya mengajak anak saya untuk ibadah kepada Allah. Tahun dia nggak mau, 2 tahun dia nggak mau, 3 tahun nggak mau, 10 tahun dia nggak mau, 30 tahun dia nggak mau juga. Apakah saya gagal? Gagal nggak kira-kira saya? Ibu ngajak anak ibu sholat selama 30 tahun non-stop. Kira-kira gagal nggak ibu? Coba kita ini berbicara masalah hati. Menurut perasaan ibu, 30 tahun ku ajak anakku sholat, ku paksa dia sholat. Tiap hari aku berkorban waktuku, tenagaku untuk ngajak dia sholat. Kira-kira 30 tahun yang kita ajak dia itu gagal nggak kira-kira? Tidak ya? Tidak. Kenapa? Innama anta mundir lasta alaihim bimusaytir. Kamu hanya mampu memberikan peringatan, kata Allah. Kamu hanya mampu memberikan peringatan. Kamu hanya mampu mengajak. Tugasmu mengajak. Tugasmu mengingatkan anakku ayo sholat, anakku ayo ibadah, anakku ayo puasa, anakku ayo tahajud, anakku ayo. Tugas kita itu dah. Tetapi lasta alaihim bimusaytir. Kamu nggak mampu memberikan hidayah kepada mereka. Siapa yang bisa berikan hidayah? Allah. Prioritas Allah, hak Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, hadirin rahimakumullah, 950 tahun beliau mengajak umat untuk ibadah kepada Allah. Apa diabadikan dalam Al-Quran surat Nuh. Inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Aku udah ajak mereka ya Allah siang malam ku ajak malam siang malam. Artinya apa? Nabi Nuh tuh nggak ada istirahatnya. Siang malam mengajak orang untuk taat sama Allah. Dalam hadis diangkat oleh Imam Ibnu Katsir, wa kana Nuh yasumu dahr. Nabi Nuh itu berpuasa sepanjang tahun, setiap hari puasa, setiap tahun, seumur hidup beliau itu puasa terus. 1700 tahun puasa terus setiap hari. Ya Allah. Udahlah, mendingan gak usah 1000 tahun lah umur kalau puasa setiap hari ya. Kira-kira gitu kan. Tapi itulah nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika beliau ngajak itu ja'alu asabi'ahum fi azanihim tuh mereka memasukkan telunjuk ke dalam telinga. Baju pakaian kain ditutupkan ke kepala sambil berteriak Nuh gila ente segala macam, sumpah serapah disampaikan. Begitu 950 tahun. Sampai akhirnya apa? Beliau mengangkat kedua belah tangannya. Inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Aku ini kalah udah ya Allah. Fantasir. Tolong aku ya Allah. Ditanya sama Allah kenapa? Kata Nabi Nuh, ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Innaka intazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, udahlah ya Allah, jangan kau tinggalkan satu orang pun di muka bumi ini daripada orang-orang kafir. Kalau kau tinggalkan mereka satu orang saja, mereka hanya melahirkan anak-anak yang kafir juga. Sampai seperti itunya doa Nabi Nuh. Kenapa? Karena beliau paham betapa dahsyatnya ajakan beliau 950 tahun. Sampai akhirnya apa? Allah berikan kesepakatan kepada Nabi Nuh.
Nuh, sekarang ente buat kapal. Ente buat kapal, kaza wa kada. Maka dibimbing sama Allah melalui Jibril, melalui para malaikat. Akhirnya itu terbentuklah kapal. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapal yang pernah dibuat sama Nabi Nuh itu adalah kapal yang tidak pernah dibuat besar sebelumnya, dan tidak pula ada kapal yang lebih besar lagi setelahnya. Itu kapal Nabi Nuh, kapal terbesar, pertama dan terakhir di dunia ini. Nggak ada yang lebih besar daripada itu. Nah, ada 3 tingkat, lantai pertama, kedua, ketiga. Lantai pertama binatang, kedua manusia, ketiga burung-burung binatang juga. Nah, singkat cerita, sampailah waktu yang ditentukan. Maka naiklah seluruh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu diceritakan dalam Al-Qur'an, fa fatahna 'alaihim abwaabas sama wa fajjarna minal ardi uyuna. Maka ketika itu yang pertama kata Allah, kami perintahkan kepada seluruh perbendaharaan air yang ada di dalam bumi. Air-air yang ada di dalam perut bumi itu supaya keluar semuanya. Setelah air yang ada di dalam bumi ini keluar ke atas dan es-es itu dicairkan oleh Allah, ternyata belum cukup untuk menenggelamkan bumi ini. Itu air itu belum cukup menenggelamkan bumi ini. Nah, akhirnya apa? Papatahna 'alaihim abwaabas sama. Kami buka pintu-pintu langit. Wa papatahna 'alaihim abwaabas sama wa fajjarna minal ardi uyuna. Nah, ketika itu papatahna 'alaihim abwaabas sama itu ditawil air-air dari bawah aras atau lautan aras itu ditumpahkan sama Allah ke dunia ini. Makanya dunia ini ditenggelamkan sama Allah sab'una zira'an, 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih 30 meter. 30 meter bumi ditenggelamkan oleh Allah. Tapi di 30 meternya itu di puncak tertinggi di muka bumi. Di mana puncak tertinggi, maka air itu melebihinya 30 meter. Maka ketika anak Nabi Nuh itu naik ke atas gunung, ketika itu ditanya sama Nabi Nuh, "Irkam mana? Ayo naik bersama kami yuk. Yang naik di atas kapal kami ini pasti akan selamat." Tapi kata mereka, "Tidak. La asimal yaum." Kata Nabi Nuh itu, "La asimal yaum." Tidak ada yang selamat. Sa'asimu 'alal jibal. Kami akan naik merangkak ke atas gunung. Gunung pun akan tenggelam. La asimal yaum. Nah, singkat cerita akhirnya putra beliau pun tenggelam dan akhirnya kapal itu berlabuh bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya bersandar di puncak Gunung Judi. Nah, setelah itu turunlah mereka itu bersandar pada hari itu, dan mereka itu bersandar ketika itu di bulan Muharram. Air itu surut di bulan Muharram. Nah, kalau persis tepatnya itu 10 Muharram. Persis tepat itu 10 Muharram. Tapi kita cerita globalnya itu di bulan Muharram. Nah, maka ketika itu turunlah, berkata Syekh Musannif, yang turun pada waktu itu adalah 40 pasang orang. 40 pasang orang. Artinya 40 pasang ini adalah 80 orang. Artinya yang ikut di atas bahtera Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Dan ini pendapat Syekh Musannif ini sesuai dengan pendapat daripada Imam Mujahid, Imam Abu Qatadah, dan juga daripada pendapat-pendapat para sahabat seperti pendapat para sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ada yang mengatakan 70-an orang. Nah, itu hak pendapat, tapi pendapat yang paling kita pegang masyhur adalah 80 orang. Nah, singkat cerita daripada jumlah mereka yang menjadi perbincangan, kita tidak kisahkan itu, tetapi ada hal yang sangat menarik. Ketika itu mereka mengatakan begini, ibu-ibu, "Wahai Nabiullah, hari ini kami mendapat siksaan lapar yang begitu hebat." Wajar tuh di atas kapal diguncang-guncang, turun kapal lapar tuh kan. Orang kalau naik kapal itu kan lapar dia. Sehingga mereka mengatakan, "Kami lapar wahai Nabiullah, dan hari ini tidak ada lagi yang bisa dimakan." Maka Nabi Nuh mengatakan, "Coba periksa di kapal, apakah ada yang tersisa?" Akhirnya mereka mencari-cari, dapatlah 7 genggam sisa makanan, 7 genggam. Bikafaihim, dengan diambil dengan telapak tangan mereka,
ada 7 genggam, dibawalah kepada Nabi Nuh. Dan 7 genggam ini dimasak sama Nabi Nuh. Dimasak sama Nabi Nuh, dan Nabi Nuh doa kepada Allah, ya Allah berkahilah makanan ini. Ya Allah berkahilah makanan ini, berkahilah makanan ini. Dan akhirnya setelah dimakan ternyata mencukupi seluruh manusia yang makan pada hari itu. Itu yang dikenal dengan makanan barokah di 10 Muharram. Namanya bubur Asyura. Pernah dengar nama bubur Asyura? Nah, itu riwayatnya ada itu. Nah, itu apa yang itu 7 jenis kacang, 7 jenis kacang. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, 7 jenis kacang. Yang pertama ada kacang tanah, yang kedua kacang hijau, yang ketiga kacang putih, yang keempat kacang merah besar, yang kelima kacang merah kecil, yang keenam beras atau ketan, yang ketujuh durra itu apa? Jagung. 7 jenis kacang-kacangan, biji-bijian inilah yang dijadikan bubur. Dan itu yang terkenal sampai hari ini, bubur Asyura atau bubur Muharram. Jadi kalau sempat semalam di bulan Muharram itu belum masak, ya selama masih bulan Muharram ini masalah, masih baik dimasak di bulan Muharram ini. Dulu orang-orang soleh kalau masuk bulan Muharram itu masak bubur Muharram. Dan masak bubur Muharram itu untuk apa? Untuk berbagi kepada sanak keluarga, tetangga, jiran, segalanya berbagi. Nah, hadirin rahimakumullah. Itu adalah pendapat daripada Syekh Musannif. Nah, kemudian ditambahkan oleh Syekh Al-Hafidh siapa namanya yang menulis Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau menambahkan, sebaik-baiknya setiap seorang yang beriman kepada Allah menjaga 12 amalan, paling tidak 12 amalan selama di bulan Muharram. Apa 12 amalan di bulan Muharram yang harus dijaga itu? Yang pertama apa? Yang pertama, menjaga selama bulan Muharram ini pernahlah sholat tasbih walaupun cuma sekali. Sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? Udah sholat tasbih? Cobalah amalkan sebelum habis Muharram nih. Kalau malam hari dia 4 rakaat, tetap 4 rakaat, tapi 2 salam. Kalau siang hari 1 salam saja. Ya, ibu-ibu, hebat sekali bisa melakukan sholat tasbih di bulan Muharram. Nah, kemudian apa lagi? Sedekah di bulan Muharram. Ya, sedekah, kita kan punya emak, punya ayah, punya nenek, punya orang-orang yang udah kita cintai, yang udah kembali ke hadirat Allah. Sedekah atas nama mereka. Ya Allah, ini aku sedekah untuk emakku ya Allah, untuk ayahku ya Allah. Banyak-banyak sedekah. Yang ketiga, kalau laki-laki berusahalah selama bulan Muharram ini memberikan rezeki lebih kepada istrinya, memberikan nafkah lebih kepada istrinya atau kepada anaknya selama bulan Muharram, supaya rezeki engkau dilapangkan Allah dalam tahun ini. Ini bagi terkhusus kepada laki-laki. Beri keluasan rezeki kepada istri, beri kelapangan nafkah kepada istri. Kalau biasa ngasih cepek, lipat gandakan 2 cepek. Ya, insya Allah tahun ini Allah lapangkan rezekimu selama setahun penuh. Apalagi selama bulan Muharram ini minimal adalah sekali awak mandi taubat. Mandi taubat tahu kan? Incik-incik sekalian, sama seperti mandi besar. Sama seperti mandi besar. Selepas encik mandi taubat, salat sunnah taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Apa yang dibaca up to you setelah Al-Fatihah. Karena banyak emak-emak nanya, Ustaz apa yang dibaca?
Awak bilang baca Ali Imran, terkejut dia. Katanya. Oci apa yang hafal? Kulhu. Ya udahlah bacalah kulhu. Bertanya pula. Hafalan awak cuma kulhu. Bertanya apa yang mau dibaca. Nanti awak bilang Al-Baqarah tersentak. Bacalah apa yang hafal awak. Ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah bagi kita. Ya. Sebaik-baiknya baca di rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua baca Kulhu. Atau kalau ini pasangan ayat ya, pasangan ayat. Saya sampaikan pasangan ayat. Kulhu Al-Kafirun baru Kulhu. Kalau mau baca Alam Nasrah, pasangannya Alam Taro. Dulu guru kita pernah ngomong ini, orang yang baca Alam Nasrah dan Alam Taro, maka di hari itu Allah selamatkan dia daripada dua bencana. Ya Allah alam. Tapi guru kita pernah ngomong seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Alam Nasrah, Alam Tara. Itu pasangan-pasangan ayat. Tapi terserah. Ibu-ibu mau baca apa. Nah, kemudian apa lagi yang kita harus jaga di bulan Muharram ini? Peganglah kepala anak yatim. Pegang kepala anak yatim. Jumpa anak yatim, pegang kepala. Tapi jangan disapu-sapu aja, selipkanlah ke kantongnya. Dia pun lari kalau nggak diselipkan. Panggil, sini dah. Cuma usap aja. Besoknya jumpa dia pun lari itu. Aku takut aku katanya. Ada kelainan oci itu katanya. Tapi sapu-sapu selipkan ke kantongnya jajan. Untuk jajanmu ya anak yo. Jadi anak soleh koyo. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Selama bulan Muharram nih. Bercelak awak, bercelak. Celak. Tahu celak kan? Celak. Macam perempuan. Siapa kata macam perempuan? Jantan-jantan kalau bercelak. Mantap lah. Celak itu sunnah baginda Rasulullah. Walaupun laki-laki, kenapa rupanya bercelak? Makin tampan lah kalau laki-laki bercelak. Ya kan? Nah, apalagi di bulan Muharram, sunnah Nabi bercelak loh. Apalagi celaknya itu pakai ismit. Tahu ismit ibu-ibu? Masa lebih tahu awak lagi daripada ibu. Celak itu yang paling bagus namanya ismit. Ismit itu batu, dari batu yang giling. Tapi kalau mau giling batu, saran kita rendam dulu dia di dalam air sampai 3 hari. Direndam 3 hari dalam air, baru digiling supaya apa? Dingin di mata. Begitu dipakaikan di mata dingin dia. Itulah dia namanya celak ismit, hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Jadi kalau berkedip sekali hitam, berkedip lagi biru. Itu namanya hitam kebiru-biruan. Nah, apa lagi yang harus kita jaga di bulan Muharram? Puasa. Puasa, jagalah puasa di bulan Muharram. Terus apa lagi ibu-ibu? Ziarah kepada guru-guru. Punya guru? Punya guru kan? Ziarah. Ziarah ke orang alim. Ziarah ke ulama. Selama bulan Muharram ini, sebelum habis Muharram ini. Ibu, saya kasih tahu ya. Mak kita, ayah kita hanya peduli dengan perut kita. Yang penting kita kenyang, yang penting kita sehat. Ibu hari ini bisa baca Fatihah. Siapa yang mengajar? Ayah? Guru kan? Bukan mak kita yang ngajar. Ayah kita bukan, enggak. Ayah kita ditengoknya kita sehat lah. Tinggi dia. Mak kita tengoknya kita enggak nangis lapar, udah aman ya itu dia. Tapi guru kita, kalau tak bisa kita baca bismillah, tak bisa kita baca Fatihah, jangan pulang kau ya. Kupulas, kupuntir perut kau itu katanya. Di setrapnya kita dulu kalau nggak bisa baca Fatihah. Jangan pulang kau dari kelas kau ya. Jangan keluar kau dari kelas dulu ya. Kalau dulu kan gitu kan. Nggak boleh keluar awak kalau belum bisa baca atau keluar.
Jadi guru kita lah yang membentuk batiniah kita ini. Maka hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita ziarah kepada mereka. Kalau awak ziarah kepada tuan-tuan guru, jangan tangan kosong, bawa hadiah. Minimal minyak angin lah bawa. Jadi ziarah-ziarah cuma cakap-cakap aja dah pulang dia kan. Memang boleh, tak salah, tapi lebih baiklah bawakan hadiah, menyenangkan hati guru. Menyenangkan hati guru itu luar biasa. Saya pernah bacakan di sini ada khamsin minal ibadah, 5 pandangan ibadah. Salah satunya an-nazrah ila wajhil alim. Memandang kepada wajah orang alim, 5 pandangan ibadah. Salah satunya memandang kepada wajahnya orang alim. Mandang kepada wajahnya orang alim saja itu sudah berpahala besar. Apalagi datang ziarah kasih hadiah. Guru, ini ada hadiah, ini ada minyak wangi, ini ada jeruk. Itu lebih hebat lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian selama Muharram ini ziarahlah ke orang-orang sakit. Ada yang sakit datang jenguk. Datang jenguk ke rumah sakit. Hebat itu. Dulu saya pernah ke India. Nah, ke India dulu ikut jamaah tabligh ke India. Saya dulu nggak yakin saya, tapi karena saya nggak yakin saya jamaah tabligh, saya berangkat sampai ke India. Bahkan saya 3 kali saya ikut jamaah tabligh ke India. Saking semangatnya mereka itu ziarah, nggak ada lagi yang sakit, ke rumah sakit kami ziarah. Karena pingin ziarah ke orang-orang sakit. Sampai seperti itu. Ya. Penting sekali itu ziarah melihat orang sakit ibu-ibu. Penting sekali, besar sekali manfaatnya. Fadilahnya besar sekali. Kemudian apalagi selama bulan Muharram ini yang harus kita jaga silaturahmi. Silaturahmi itu jangan sampai diputuskan. Nah, hadirin rahimakumullah. Jam berapa sudah? Udah kayaknya udah jam 10, jam 11 ya. Kemudian perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Perbanyak membaca surat Al-Ikhlas selama bulan Muharram. Apalagi kalau ziarah ibu-ibu, ziarah orang mati disunahkan. Sunnah para ulama membaca 33 kali surah Al-Ikhlas. Kalau ada orang mati di antara kita, bacakan 33 kali di sisi jenazah atau di sisi kuburnya. 33 kali. Maka insya Allah orang tersebut dimudahkan oleh Allah di alam barzakh. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-12, memotong kuku. Ada orang memang dia istiqomah tiap Jumat, tapi ada orang yang memang tak mau dia potong kuku. Tentu apa dipiaranya kuku itu? Dipiaranya panjang sekali kuku itu. Ya Allah. Nggak tahu kita tentu apa. Maka diharuskan selama bulan Muharram ini jangan ada lagi kuku-kuku yang panjang. Itu apa kuku panjang? Ya Allah, tempat bersembunyinya setan, anak setan. Ya, panjang macam Wonder Woman. Nah, ibu-ibu, sunnah tuh potong kuku setiap Jumat. Atau tak mau hari Jumat, hari Senin. Tak mau hari Senin, hari Kamis. 3 hari itu. Senin, Kamis, Jumat. Tapi di bulan Muharram ini lebih hebat lagi perintah. Lebih hebat lagi perintahnya ya. Ya, mudah-mudahan 12 amalan ini bisa terjaga di bulan Muharram. Nah, ini hadiah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Mudah-mudahan bisa kita amalkan minimal sekali sajalah selama bulan Muharram ini. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya kah atau ada yang mau apa? Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tadi dari amalan yang tadi dijelaskan. Menurut puasa itu kan puasa bulan apa lagi? Puasa kalau 3 hari buat ibadah itu apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin Kemis, selain Senin Kemis, apakah ada banyak sebenarnya kan kalau kita mau puasa kan? Ada mungkin puasa qadha, lebih baik puasa qadha karena mungkin kita ada pernah meninggalkan Ramadan. Nah, kemudian atau puasa akhir bulan, awal bulan atau ayyamul bid yang bertepatan dengan hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kalau seandainya mengkhususkan puasa hari Minggu untuk apa? Itu kita baru itu dilarang. Kalau mengkhususkan puasa hari Minggu yang enggak ada maknanya, enggak ada tuntunannya itu baru enggak dianjurkan. Nah, kalau ditanya bolehkah puasa? Boleh, kalau puasanya boleh. Selama karena Allah niat puasanya. Tapi enggak baik, kira-kira seperti itu. SM-nya apa nih? Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita doa kepada Allah. Nah, kebetulan tadi kan kita udah mengirim doa ya. Ada mengirim doa, maka insya Allah kita doakan saudara kita ini. Mudah-mudahan segala amal perbuatan beliau diterima oleh Allah dan dimaafkan apa yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wal mu'afata wal maghfirata 'alaina wa khassatan li akhina Zulkifli bin Haji SM Ahmad ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlabhu fi uqbihi 'anil ghabirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ya arhamar rahimin waj'al jannata maswahu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran bi'izzatika wa birahmatika ya akramal akramin. Allahumma afsah lisanahu inda yujibu kulla su'al munkar wa nakir allati muwakkilani ilaihi hatta yaumal qiyamah birahmatika wa wijudika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a tanfa'una biha warzuqna fahman ala ulumina wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.